Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pertemuan mata kuliah manajemen ternak potong dan kerja. Kali ini di pertemuan yang kedua kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan program penggemukan kambing dan domba potong. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi dari penggemukan, faktor-faktor yang berperan penting dalam penggemukan, kemudian bagaimana cara memilih sumber-sumber bakalan dari jenis-jenis kambing maupun domba yang ada di Indonesia, kemudian tipe pemeliharaannya atau mode pemeliharaannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pemeliharaan ternak. Ini sudah masuk ke dalam kegiatan intinya atau kegiatan produksi. Kalau pada pertemuan kemarin kita banyak bahas tentang persiapan sebelum kegiatan produksi dimulai. Hal-hal apa saja yang harus dipahami, diketahui, dan dipersiapkan. Nah, kali ini di pertemuan ini kita akan bahas kegiatan produksinya, yaitu tentang pemeliharaan ternak. Nah, yang pertama berkaitan dengan pemeliharaan ternak itu adalah persiapan kandang untuk penggemukan. Nah, kandang itu dapat berupa kandang individu ataupun kandang koloni. Kalau kandang individu, ukuran kandang per ekornya kurang lebih 1 kali 0,75 meter. Sedangkan kalau kandang koloni, ini tergantung berapa kapasitas ternak di dalam kandang tersebut. Misalkan dalam satu kandang koloni kita ingin memasukkan ternak untuk kambing ataupun domba maksimal 10 ekor. Nah, tinggal dikalikan dengan ukuran kandang individu. Jadi ukuran kandang koloni ini menyesuaikan dengan kapasitas ternaknya. Jadi kalau 10 ekor berarti 10 kali 0,75 meter persegi. Sama dengan 7,5 meter persegi. Kalau kandang koloni kita isi misalkan 20 ekor, nah, berarti 20 kali 0,75 meter persegi atau sama dengan 15 meter persegi dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan ukuran kandang, baik individu maupun koloni. Tentunya antara kandang individu dan koloni ini ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, kalau kandang individu, ini pergerakan ternaknya itu lebih terbatas. Nah, sehingga memungkinkan ternak ini kurang exercise. Namun dengan kandang individu, ini performanya bisa dimaksimalkan karena tidak banyak energi yang keluar untuk gerakan atau mobilitas. Jadi pakan yang diberikan ini akan dikonversi menjadi otot atau daging ya. Baik, kemudian jika kandang sudah tersedia baik dalam berupa individu ataupun koloni, maka jika kandang sudah pernah dipakai sebaiknya disuci hamakan atau desinfektan. Nah, tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri yang mungkin ada di dalam kandang ya, karena kita tidak tahu, karena umumnya kandang ini kan relatif kotor, sehingga itu menjadi media yang baik untuk pertumbuhan kuman ataupun bakteri. Sehingga pembersihan kandang itu menjadi wajib hukumnya. Nah, untuk memastikan ternak-ternak kita terbebas dari serangan kuman penyakit ataupun bakteri-bakteri yang patogen untuk mengganggu aktivitas ternak.
Nah, proses desinfektan atau pensuci hamaan itu bisa menggunakan larutan lisol atau karbol dengan dosis 1 liter lisol atau karbol dalam 10 liter air. Nah, jadi dosisnya itu 10% ya, 10% larutan. Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara menyemprot bagian kandang yang akan didesinfektan atau dengan disikat dan sebagainya. Jadi metode pembersihannya itu terserah seperti apa, mau digunakan apakah menggunakan semprotan atau dengan sikat ya. Nah, setelah kandang sudah siap, apakah individu pengkoloni, kemudian kandangnya sudah didesinfektan, nah maka ternak itu siap untuk didatangkan. Nah, apa saja perlakuan-perlakuan saat datang dari breeder atau bagaimana perlakuan yang kita berikan kepada ternak-ternak yang baru datang. Jika bakalan berasal dari peternakan yang lain yang jaraknya jauh, nah jaraknya jauh ini jadi untuk membawa ternak tersebut menggunakan kendaraan transportasi yang besar yang memerlukan waktu yang relatif lama, sedang lebih dari 2 jam ya, lebih dari 3 jam. Nah, maka ternak yang akan dibawa ke kandang kita itu sebaiknya diberi obat anti stres agar nanti sepanjang perjalanan si ternak dia tidak mengalami cekaman ya, baik cekaman atau stres karena beratnya perjalanan bukan karena iklim atau cuaca di tempat yang selama perjalanan dan di tempat yang datang. Salah satu contoh obat anti stres itu adalah biosalamin. Nah, demikian setelah tiba di tempat maka ternak diistirahatkan beberapa jam. Jadi jangan langsung di treatment, jangan langsung diperlakukan dengan dibersihkan, diberi tanda identitas atau diberitahu dan sebagainya, dibiarkan saja. Jadi ketika turun dari truk, turun dari alat transportasi, maka dibiarkan dulu. Masukkan ke dalam kandang tanpa diperlakukan lain-lain ya. Biarkan. Berapa jam setelah turun dari kendaraan, dia beristirahat sendirinya, mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya. Setelah itu baru diberi makan dan minum. Ya. Direkomendasikan diberikan larutan gula untuk memulihkan kondisi ternak. Nah, di larutan gula ini kan cepat cepat diserap oleh tubuh. Nah, sehingga energi yang habis dalam perjalanan ini bisa didapatkan kembali dari larutan gula tersebut. Berikutnya, tahapan selanjutnya yang kita lakukan setelah ternak datang, nyampe ke kandang, sudah diberi minum larutan gula untuk mengembalikan aktivitasnya, kesegarannya. Berikutnya adalah memandikan ternak dan pemotongan kuku. Ya. Ternak dimandikan dengan air bersih. Jika diperlukan, air mandinya ditambahkan obat kutu seperti asuntol. Kemudian pemandian ternak sebaiknya dilakukan di hari yang terang. Nah, ini untuk memudahkan proses pengeringan ya. Jadi setelah mandi kan biasanya basah kuyup. Nah, lagi tanda ada handuk, ya kan? Jadi setelah mandi cukup dijemur, diterik matahari sampai kering.
Itu baru dimasukkan dalam kandang. Ternak disikat atau digosok dan disemprot. Setelah dimandikan, ternak dijemur untuk mempercepat pengeringan. Bulu dan kuku yang panjang dipotong menggunakan gunting. Nah, kegiatan memandikan dan pemotongan kuku ini penting. Yang pertama untuk menjaga kebersihan ternak itu sendiri. Apalagi ternak ini kan hidup di lingkungan yang relatif tidak bersih karena dia kalau ya dia yang dikandangkan full dan sistem feedlot, berarti kan sepanjang waktu dalam kandang dia melakukan urin di situ, melakukan feses di situ, sehingga kontak dan kotoran ini sangat sering. Nah, badannya menjadi kotor. Sedangkan ternak sendiri tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Maka perlu kesigapan dari peternak atau petugas untuk melihat ketika kondisi badan ternak ini penuh dengan kotoran, maka segera dimandikan. Nah, tujuannya memberikan kesegaran, yang kedua melindungi ternak dari potensi tertular oleh kuman penyakit. Nah, yang ketiga ini memberikan nilai tambah bagi ternak itu sendiri. Jadi ternak-ternak yang dalam keadaan bersih kulitnya, nah ini ketika dijual ini akan memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen ya. Begitu pula dengan kuku. Kuku yang panjang ini menghambat pergerakan dari kambing maupun domba sehingga perlu dipotong. Nah, dan kuku yang panjang ini akan lebih mudah ternak mengalami cedera karena posisi tumpuan pada kambing, domba maupun ternak berjenis yang lain itu kan tumpuannya pada kuku bukan pada telapak. Sehingga ketika kuku panjang, maka bebannya menjadi lebih berat. Nah, maka perlu dipotong secara rutin. Setelah memandikan ternak, pemotongan kuku, maka berikutnya adalah pemberian tanda pengenal dan penimbangan. Nah, ternak diberi tanda pengenal sebagai identifikasi. Ini penting ya, apalagi kalau kita memiliki ternak dalam jumlah yang besar, puluhan atau bahkan ratusan, bahkan ribuan. Nah, untuk mengenali satu persatu tidak mungkin kalau tidak ada tanda pengenalnya. Tanda pengenal ini penting untuk mengidentifikasi setiap ternak yang kita miliki. Dan ini memudahkan kita untuk melakukan recording atau pencatatan. Baik pencatatan bobot badan, pencatatan pertambahan bobot badan, konsumsi pakannya, dan lain sebagainya. Nah, dengan identifikasi ini akan memudahkan. Nah, tanda yang umum dipakai untuk tanda pengenal itu bisa berupa kalung, tato, atau pengeratan. Nah, atau notil ya, bisa juga notil nomor telinga. Diletakkan di telinga, bagian kanan maupun kiri. Dan identitasnya ini bebas, terserah kita apakah menggunakan nama, inisial, ataukah angka ataupun nomor atau kombinasi antara angka dan nomor. Misalkan ternak-ternak jantan ini diberi kode J, J12, J16 dan seterusnya. Dengan untuk betina B001, B002 dan seterusnya. Ini jadi penentuan identitasnya menggunakan nama kah, menggunakan nomor kah, menggunakan huruf atau kombinasi antara ketiganya, keduanya. Nah ini bebas ya, tidak ada standarnya, tidak ada patokan umumnya. Kemudian setelah diidentifikasi, ternak ditimbang untuk mengetahui berat awal. Ini berguna untuk melihat seberapa besar progres pertambahan berat badannya, seberapa besar kesuksesan program penggemukan, sekaligus untuk menentukan besarnya konsumsi dari ternak-ternak kita.
Makanya penimbangan itu jadi hal yang penting karena bobot badan ini sangat erat hubungannya dengan program pemeliharaan ya. Untuk menentukan konsumsi pakannya itu berdasarkan bobot badan. Nah, untuk menentukan harga jual juga menggunakan bobot badan. Nah, sehingga alat timbang itu seharusnya itu wajib dimiliki oleh setiap peternak. Nah, tapi kalau kita lihat di lapangan, kita lihat di daerah-daerah di kelompok-kelompok tani ternak tradisional, itu jarang sekali peternak yang memiliki timbangan. Nah, sehingga perkembangan atau progres dari program penggemukannya ini tidak bisa tidak bisa dimonitor secara pas, secara tepat. Ya, padahal ini penting. Ya, untuk industri peternakan, perusahaan peternakan, nah itu bobot badan itu menjadi indikator utama kalau pada ternak potong. Nah, sehingga proses penimbangan itu secara kontinu, secara rutin terus dilakukan. Biasanya setiap minggu atau setiap bulan. Sehingga bisa diproyeksikan apa yang menjadi target penggemukan itu bisa tercapai di akhir program. Ya. Berat akhir minimal yang diterima oleh pasar misalkan pada kambing dan domba itu 30 kilo, maka bisa kita amati 1 bulan sebelum Idul Adha, misalkan ternyata ada sebagian dari tenaga kita masih jauh dari target untuk mencapai bobot pasaran, maka perlu ada kebijakan dari peternak untuk atau strategi dari peternak untuk mengejar ketertinggalan bobot badan tersebut. Ini menjadi bahan evaluasi. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mengetahui bobot badannya. Sehingga penting alat timbang ini disediakan di setiap peternakan. Dan untuk kambing atau domba ini kan tidak terlalu mahal, tidak terlalu susah. Bisa kita menggunakan timbangan gantung ataupun timbangan duduk. Berikutnya adalah pemberian vitamin dan obat-obatan. Apa fungsi dari pemberian vitamin? Yang pertama adalah untuk menghilangkan stres selama transportasi. Tadi di awal sudah sempat ya. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan pertumbuhan, dan mempercepat proses penyembuhan dari infeksi penyakit. Nah, ini fungsi vitamin secara umum dan ternak kita pun perlu ya. Karena jadi harapan kita adalah bagaimana ternak kita ini sehat sepanjang proses produksi dan setelah akan dijual ya. Setelah dijual ternak kita tetap dalam kondisi sehat. Maka perhatian terhadap faktor kesehatan menjadi penting. Kemudian obat cacing penting diberikan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan oleh ternak. Nah, penyakit yang seringkali menjadi yang umum dialami oleh ternak kita ini adalah cacingan, ya. Karena proses makan misalkan dari hijauan rumput maupun legum yang kita cari di padang pengembalaan, di kebun rumput ataupun di tempat-tempat lain. Nah, ini seringkali membawa telur-telur cacing bersamanya. Apalagi kalau diberikan dalam bentuk segar, ya. Kalau diberikan dalam bentuk segar, ini potensi menderita cacingan itu besar. Nah, sehingga untuk mengatasinya itu perlu kita minum obat cacing. Karena kalau cacingan itu ternak biasanya menjadi tidak sehat. Dia kurus.
Obat cacing yang digunakan adalah yang memiliki spektrum luas seperti valbazen atau kalbazen. Ini contoh-contoh obat cacingnya. Nah, tergantung di daerah kita apa yang ada, itu yang biasanya kita manfaatkan. Pemberian vitamin, antibiotik, obat-obat lainnya diberikan sebelum penggemukan. Jadi bersamaan setelah ternak datang ke kandang kita, kemudian dimandikan, dibersihkan, dipotong kukunya, diberi identitas, baru kita lakukan pemberian vitamin, obat cacing, dan lain-lain. Ya. Pemberian vitamin dan obat-obatan dapat diberikan sekaligus sebelum penggemukan atau bertahap tergantung ketersediaan tenaga dan jumlah ternak yang ditemukan. Nah, ini kondisional ya. Kalau ternaknya banyak, ratusan misalkan, bahkan ribuan, petugasnya terbatas, nah, tentu dalam satu hari tidak akan selesai. Nah, yang prinsipnya adalah di awal-awal ya, di awal-awal program. Nah, berikutnya adalah pembersihan kandang. Setiap hari ternak menghasilkan kotoran dan air kencing, sehingga pembersihan kandang itu wajib dilakukan setiap hari. Kalau tidak, nanti akan terjadi penumpukan atau akumulasi kotoran di dalam kandang, dan itu akan menjadi sumber penyakit. Karena kita tahu kotoran ini adalah media yang baik untuk tumbuh kembangnya bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen. Kalau itu dibiarkan berlangsung lama dalam kandang, maka kesehatan ternak-ternak kita, kambing domba kita akan terganggu. Untuk memastikan kebersihan kandang, maka perlu dilakukan pembersihan setiap hari. Nah, dan ini akan lebih mudah ketika kandang kita dalam bentuk panggung. Makanya umumnya kandang-kandang kambing domba di Indonesia itu bentuknya panggung. Karena dari segi pembersihan itu lebih praktis ya. Karena urin ataupun feses yang dikeluarkan itu langsung masuk ke kolong kandang. Nah, tidak berkumpul di lantai kandang, sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Kemudian untuk pengumpulan koleksi fesesnya juga lebih mudah. Nah, apalagi kalau sistem drainasenya kita buat sedemikian rupa yang memudahkan untuk mengkoleksi kotoran-kotoran feses maupun urin dari ternak-ternak kita. Dan ini bisa menjadi nilai tambah buat usaha kita, yaitu penghasilan dari pengolahan kotoran. Menjadi pupuk organik maupun pupuk cair. Berikutnya adalah pemberian pakan. Pemberian pakan adalah titik kritis dari proses penggemukan. Pakan diberikan dalam jumlah yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang maksimal sesuai dengan potensi genetik ternak. Pakan ternak terdiri dari dua jenis. Yang pertama, bahan pakan sumber serat yaitu hijauan, baik rumput maupun legum. Dan yang kedua adalah sumber protein mineral. Nah, pakan konsentrat adalah campuran dari berbagai pakan sumber protein seperti dedak, bungkil kedelai, bungkil kelapa, ampas tahu. Nah, dan pakan konsentrat ini perlu diberikan ya. Karena untuk pertumbuhan selain memerlukan energi dalam proses pembentukannya juga memerlukan protein untuk mempercepat proses perkembangan sel. Nah, di tempat kita limbah-limbah pertanian sebagai sumber konsentrat itu yang paling banyak di Sangatta ya, itu adalah ampas tahu, karena banyak terdapat pabrik-pabrik tahu di sekitar kita. Sedangkan seperti dedak, bungkil kedelai, bungkil kelapa ya agak susah didapatkan karena tidak banyak yang
petani-petani tersebut. Jadi konsentrat ini tergantung ketersediaan di sekitar kita ya, karena walaupun kualitasnya tinggi, kalau susah mendapatkannya, maka cost-nya pun akan menjadi tinggi. Itu akan berpengaruh terhadap pendapatan. Pemberian pakan hijauan dan konsentrat dapat dilakukan terpisah. Jadi biasanya hijauan dulu diberikan, sudah cukup, sudah memadai, 1 jam berikutnya dan baru diberikan konsentrat. Atau bisa juga diberikan secara bersamaan. Nah, ini yang disebut dengan pakan komplit. Pemberian pakan hijauan dan konsentrat yang dicampur secara merata, dia berbentuk ransum ya. Nah, sudah di mix, sudah dicampur sama merata sehingga pemberiannya lebih praktis lagi. Nah, dalam satu waktu langsung diberikan hijauan dan konsentrat. Nah, ini ada beberapa tahapan dalam pemberian konsentrat pada kambing dan domba, terutama bagi ternak-ternak yang belum terbiasa untuk mengkonsumsi konsentrat-konsentrat yang lain, maka bisa melakukan program seperti ini. Program pemberian pakan pada minggu pertama, jumlah pemberian hijauannya 80%, sedangkan konsentratnya 20%. Dilanjutkan pada minggu yang kedua, hijauannya 70%, konsentrat 30%. Minggu yang ketiga, hijauan 60%, konsentrat 40%. Minggu yang keempat, 50-50. Minggu ke-5 sampai ke-8, 40-60. Selanjutnya minggu ke-9 sampai harinya dijual. Nah, itu persentase hijauan konsentratnya atau rasio hijauan konsentratnya 20-80. Nah, kenapa pada program pengemukan ini konsentrat yang lebih banyak kita berikan persentasenya ya daripada hijauan? Karena memang pada program pengemukan dengan selama pemeliharaan yang singkat 3-4 bulan, target utama kita adalah pencapaian bobot badan yang maksimal sesuai dengan bobot pasaran. Dan pertumbuhan bobot badan ini, pertama bobot badan ini sangat dipengaruhi oleh jumlah konsentrat yang diberikan. Kalau hijauan itu lebih kepada maintenance untuk kebutuhan pokok, sedangkan untuk produksi, nah itu konsentrat yang sangat berpengaruh. Konsumsi pakan untuk ternak kambing kurang lebih 3-4% bobot badan berdasarkan BK, ya, berdasarkan BK. Nah, kalau berdasarkan berat segar itu antara 10-15%. Prakteknya pemberian pakan ditambah 20% untuk menutupi kemungkinan bahan pakan tercecer atau terbuang. Selanjutnya pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian kalau konsentrat dan hijauan dipisah pemberiannya, itu bisa konsentrat itu bisa 1-2 jam sebelum pemberian hijauan. Untuk air minum diberikan secara ad libitum atau tidak terbatas, disediakan. Kalau peternakan kita sudah agak modern, bisa kita menerapkan sistem pipeline, ya. Jadi air minumnya melalui pipa-pipa yang di ujungnya diberi nipple drinker, ya. Jadi air itu tidak banyak yang terbuang. Jadi dia mendekatkan mulutnya ke nipple drinker, sehingga air bisa keluar. Ketika dilepas maka air tidak keluar. Itu akan lebih efisien, tidak banyak air yang terbuang. Nah, kalau kita belum punya nipple drinker atau pipeline, sistem pipeline, ya bisa dengan biasa pakai drum atau pakai ember untuk memberikan air minum. Jika perlu air minum ditambahkan garam dapur sebanyak 1-2 sendok teh per 5 liter air untuk meningkatkan konsumsi. Ini kaitannya dengan palatabilitas ya. Nah, yang agak-agak asin sedikit ada HCl-nya, ada mineralnya. Biasanya ternak itu suka. Kemudian tidak kalah pentingnya kebersihan tempat air dan air minum itu harus dijaga untuk menjaga sanitasi di dalam kandang.
Nah, berikutnya berkaitan dengan bobot badan, karena memang di tengah-tengah peternak kita terutama tidak banyak yang memiliki alat timbang atau timbangan untuk menentukan bobot badan ternaknya, maka ada beberapa metode untuk menaksir atau menduga bobot badan pada kambing dan domba. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama tentu dengan penimbangan, alat mengenai timbangan, dan ini yang paling akurat. Kemudian yang kedua dengan cara menaksir atau menilik dengan melihat visualnya secara visual. Kita bisa menduga di kambing atau di domba ini bobotnya sekian. Tentu metode penaksiran atau penilikan ini biasnya besar ya, dan biasanya yang bisa melakukan penaksiran atau penilikan ini yang sudah berpengalaman dengan kambing atau domba sudah lama, sudah bertahun-tahun ya berinteraksi dengan jual beli kambing, kan dokter peternak kambing. Nah, sehingga dia bisa menduga walaupun tidak akurat ya, walaupun tidak akurat tapi bisa dijadikan salah satu metode. Dan lapangan tidak ada timbangan, proses penjualan harus cepat, nah sehingga melalui penafsiran ini bisa dilakukan. Yang ketiga melalui perabaan, dengan kita menekan bagian tulang di sekitar pinggul atau tulang ekor ya, terutama di bagian spinosus processusnya. Nah, melalui perabaan ini bisa kita menentukan bukan nilai dari berat badannya, tapi kondisi ya. Maka kambing ini termasuk gemuk, sedang atau kurus ya. Nah, biasanya jadi kita lakukan perabaan, kita lakukan tekanan pada bagian spinosus processusnya. Itu biasanya di satu garis dengan tulang belakang di bagian pinggul yang menonjol. Nah, ini kalau kita tekan, kalau kita letakkan tangan kita di atas spinosus processus, ini sudah terasa tulang spinosus processus. Nah, ini berarti kambing-kambing kita atau domba kita ini termasuk kurus, ya. Tapi kalau kita tekan, kita letakkan tangan kita, tidak terasa, baru berasa ketika ditekan sedikit. Nah, ini masuk sedang. Nah, kemudian apabila kita tekan bagian di atas kulit di atas spinosus processusnya kita tekan dan tekanan yang kuat, tidak berasa tulang spinosusnya, nah itu baru termasuk gemuk kambing atau domba kita. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Dan yang keempat, yang ini lebih mendekati akurat, lebih mendekati ukuran pada timbangan, ini menggunakan pengukuran tubuh ternak. Menggunakan tinggi gumba atau panjang badan atau lingkar dada atau kombinasi dari ketiganya. Nah, biasanya ada rumusnya, ada perhitungannya. Dan selisih dengan nilai akuratnya itu sedikit ya, bisa 4%, hanya 4% saja penyimpangannya, dan ini bisa digunakan. Dan ini yang banyak digunakan. Kalau kita nggak punya timbangan, kita lebih banyak menggunakan ukuran tubuh ternak, terutama lingkar dada dan panjang badan. Nah, maka ketika ternak-ternak kita sudah dalam program pengemukan, sudah mendekati hari H, sudah ditimbang, sudah mencapai bobot pasaran, bobot akhir yang diinginkan, maka perlu dilakukan penanganan hasil.
Nah, penanganan hasil sehingga uh, hasil ternak kita ini tetap bisa dikonsumsi uh, secara halal, utuh, sehat, dan aman. Bagaimana penanganan hasil dari ternak-ternak kita? Prosedur untuk memperoleh hasil pemotongan ternak yang baik. Yang pertama tentu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan oleh Keswan ya, tenaga kesehatan atau dokter hewan dari instansi yang berwenang untuk melakukan itu, yaitu Dinas Peternakan atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, ini adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengevaluasi kesehatan dari ternak-ternak yang ada di daerahnya. Nah, yang kedua, ternak yang akan dipotong harus dinyatakan sehat dan bebas penyakit menular pada manusia atau zoonosis seperti penyakit antraks dan PMK, ya, penyakit mulut dan kuku. Nah, baru bisa dilepas ke pasaran. Tapi selama pemeriksaan ini tidak lolos, maka sebagai peternak yang baik, sebagai peternak yang bertanggung jawab, tentu ternak kita tidak dilepas, ya, bisa melakukan pengobatan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, ya harus dipotong atau diakhir. Yang kedua, prosedur yang kedua, proses penyembelihan. Ternak yang akan dipotong harus dalam keadaan tenang dan dipuasakan selama 12 jam. Tata cara penyembelihan disesuaikan dengan aturan agama. Nah, kalau negeri kita yang mayoritas Muslim, maka penyembelihannya harus menggunakan basmalah, mengucapkan basmalah dengan pisau yang sangat tajam dan cepat dilakukan proses penyembelihannya sehingga tidak memberikan rasa sakit yang berlebihan pada ternak yang disembelih. Setelah disembelih sesuai dengan aturan agama, kemudian kaki bagian bawah dan kepala dipotong. Itu dilakukan pengulitan. Nah, ini memerlukan keterampilan khusus, ternak digantung pada kaki belakang, dimulai dari kaki belakang sampai ke leher, sehingga nanti kulit yang sudah terlepas dari tubuh ternak ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, inilah jagoan keunikan Indonesia. Jadi bagian-bagian ternak itu dapat dimanfaatkan semuanya, tidak terbuang, tidak ada yang terbuang percuma. Kulitnya bisa digunakan untuk membuat keripik kulit misalkan, atau bahan untuk membuat tas, atau membuat beduk, atau rebana dan sebagainya. Nah, itu manfaat. Makanya proses pengulitan dari kaki belakang sampai ke leher, nah, ini memudahkan kulit tetap utuh pada berupa lembaran-lembaran yang besar, ya, tidak terpotong-potong. Kemudian usahakan pada saat pengulitan, usahakan bulu atau kotoran itu tidak menempel pada karkas. Setelah kulit terlepas, baru jeroannya dikeluarkan atau saluran pencernaan dikeluarkan. Proses berikutnya pelayuan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada saat karkas masih menggantung untuk dinyatakan aman dipasarkan. Nah, maka ada yang disebut dengan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Antemortem ini pemeriksaan hewan sebelum disembelih, jadi masih hidup, hewannya ternak masih hidup. Nah, sedangkan postmortem itu pemeriksaan kesehatan setelah menjadi karkas atau setelah disembelih. Nah, dagingnya yang diperiksa apakah aman, bebas dari zat renit berbahaya, bebas dari bakteri patogen dan sebagainya. Nah, baru bisa dilempar ke pasaran, ya. Pelayuan dilakukan sebelum karkas dipotong dengan menyimpannya pada suhu dingin sekitar 4 derajat Celcius di chilling room selama 12 jam. Apa tujuannya? Tujuannya agar daging
eh, kambing atau domba atau ternak yang disembelih ini lebih lunak ya, tidak kaku karena eh, proses penyembelihan ini menyebabkan otot atau daging itu menjadi rigor mortis, ya, menjadi kontraksi, berkontraksi, sehingga itu mengakibatkan serat-seratnya menjadi keras. Maka dalam proses pelayuan, maka bagian-bagian urat atau daging atau otot yang sempat berkontraksi menjadi relaksasi kembali. Berikutnya adalah pemotongan karkas. Pemotongan karkas atas bagian-bagian tertentu disesuaikan dengan permintaan konsumen. Setiap bagian karkas memiliki derajat perlemakan, keempukan, jumlah daging, dan tulang yang berbeda. Pemotongan karkas memudahkan dalam memberikan harga yang berbeda pada setiap bagian karkas. Nah, ini kalau di negeri kita, di Indonesia, kalau di pasar tradisional, mungkin potongan-potongan karkas ini tidak begitu diperhatikan ya. Nah, yang umum kan kalau di pasar tradisional itu pembagian karkas hanya pada bagian khas. Jadi harga daging khas dengan harga daging paha, leher itu berbeda. Ya, itu saja perbedaan. Atau daging tetelan ya, yang daging melekat pada tulang. Nah, itu saja. Tapi kalau di luar negeri dengan pangsa pasar yang luas, ada bagian segmentasi konsumen. Nah, ini harga dari setiap bagian karkas itu berbeda-beda. Nah, pemotongan karkas menggunakan pisau, kapak, atau alat potong khusus karkas. Pembagian karkas secara tradisional, nah itu ada dibagi menjadi leher, punggung, lulur, paha depan, paha belakang, dan perut. Nah, sedangkan menurut standar internasional, pembagian karkas dibagi menjadi 7 bagian. Nah, jadi pertama, karkas dibagi menjadi 2 bagian dengan membelah tulang punggung dari atas ke bawah. Yaitu baru dibagi 7. Ada bagian paha atau leg, lulur atau sirloin, kalau kita khas, lambung atau flank, kemudian rusuk, rib, dada, bris, bahu, shoulder, dan kaki depan foreleg. Dan daging-daging pada setiap bagian ini harganya berbeda-beda, ya. Harganya berbeda-beda. Tentu yang paling mahal itu adalah sirloin atau lulur atau khas kita. Nah, itu dagingnya lebih empuk, lebih banyak, kemudian derajat perlemakannya uh, seimbang. Baik, mungkin itu saja uh, pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang belum dimengerti, silakan tulis di kolom komentar atau di grup WA. Dan jangan lupa terus disimak, like, subscribe, and share. Terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.